Pada chapter 142 Jujutsu Kaisen, cerita diakhiri dengan berakhirnya kedua pertarungan antara Yuta versus Yuji dan Naoya versus Choso. Dengan kekalahan Yuji dan Naoya, namun karena one punch dari Yuta, Choso juga tidak sadarkan diri. Dan sekarang di chapter 143, cerita menjadi semakin menarik, di mana ada plot twist dari karakter favorit yang baru-baru ini muncul. Di video kali ini, Otaku Cowok akan membahas secara detail mengenai chapter 143. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Awal chapter dimulai dengan Naoya yang tidak berdaya karena teknik darah dari Choso. Seperti sebelumnya di chapter 136, di mana Uraume yang terkena serangan dari teknik darah Choso juga tidak bisa menyembuhkan tubuhnya. Karena memang teknik kutukan dari Choso memiliki racun yang tercampur di darahnya. Kemudian di sini Yuta mau menyembuhkan Naoya jika Naoya mau diperintah oleh Yuta untuk mengatakan kepada para petinggi Jujutsu bahwa Yuji sudah dibunuh oleh Yuta. Namun tubuh dari Yuji tidak diberikan kepada Naoya untuk ikut dilaporkan. Namun di sini masih belum diketahui keadaan Naoya. Apakah Naoya ini benar-benar melapor atau tidak? Untuk keadaan Choso di sini sama sekali tidak diperlihatkan, selain tubuhnya yang tergeletak terlihat di halaman pertama chapter. Scene beralih ke mimpi dari Yuji, di mana di sana terlihat ayah Yuji yaitu Jin, kemudian kakek Yuji Wasuke dan Yuji ketika masih bayi. Diketahui istri dari Jin bernama Kaori. Di sini ada sedikit hal yang aneh di mana kakek Yuji Wasuke Itadori mengatakan sesuatu, yaitu istri dari Jin yang bernama Kaori ini tidak bisa memiliki anak dan Kaori meninggal karena sesuatu. Dan di sini ucapan dari Wasuke dihentikan oleh seseorang dan sepertinya dialah ibu dari Yuji. Jadi Kaori dan Jin yang menikah tidak bisa memiliki anak dan terjadi suatu hal yang sepertinya berhubungan dengan kutukan dan Kaori akhirnya meninggal. Dan jika kita hubungkan dengan perempuan yang ditampilkan di akhir mimpi Yuji, yang kemungkinan besar adalah ibu Yuji inilah yang menjadi penyebab kematian Kaori. Karena Wasuke juga memerintahkan Jin untuk meninggalkan ibu Yuji. Ibu Yuji adalah istri kedua dari Jin. Namun tentu saja ini bisa salah, dan Kaori inilah ibu dari Yuji dan orang yang ditampilkan di chapter 143 ini. Nah, bagaimana menurut kalian yang benar? Yang mana ibu dari Yuji sebenarnya? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika kalian lihat, ibu Yuji ini memiliki jahitan di dahinya, dan seperti pada video sebelumnya mengenai Brain dan Norito Shikamo, ibu Yuji ini juga sudah diambil alih oleh Brain. Atau lebih tepatnya, sejak sebelum menikah dengan Jin memang sudah diambil alih oleh Brain. Alasannya mungkin adalah karena Jin itu sendiri. Brain yang memang memiliki ambisi untuk melahirkan orang-orang yang memiliki tubuh dan kekuatan kutukan yang maksimal, merasa bahwa dengan tubuh dari ibu Yuji dan Jin akan melahirkan anak yang kuat. Seperti halnya Brain yang membuat eksperimen dengan Jutai Kuzozu atau 9 makhluk kutukan spesial termasuk Choso. Tentunya ayah dari Yuji yaitu Jin pasti memiliki kekuatan unik pada tubuhnya. Juga dengan ibu Yuji yang dikendalikan oleh Brain. Juga dengan ibu Yuji yang dikendalikan oleh Brain, juga kemungkinan adalah keturunan dari Norito Shikamo yang juga dikendalikan oleh Brain. Bagaimana menurut kalian? Kita kembali ke scene selanjutnya. Mimpi Yuji berakhir dan terlihat Yuji ada di depan Yuta. Dan disinilah cerita yang menarik di chapter kali ini selain diketahuinya orang tua Yuji. Ternyata Yuta berpihak kepada Gojo Sensei. Gojo Sensei sudah memberitahu Yuta untuk membantu Yuji jika dirinya dalam bahaya. Namun di sini Yuta memang benar-benar membunuh Yuji. Yuta memiliki teknik reverse curse atau kutukan pembalik, di mana Yuta bisa mengembalikan keadaan seseorang, yaitu menghidupkan Yuji setelah dia membunuhnya. Kutukan pembalik ini sudah dikuasai oleh Yuta sejak masih kelas 1, yaitu pada Jujutsu Zero untuk menyembuhkan teman-temannya. Di chapter ini juga digunakan untuk menyembuhkan Naoya.
Kemudian sifat Yuta di sini juga terlihat kembali seperti pada Jujutsu Zero. Yuta terlihat ceria dan selalu tersenyum. Namun jika keadaan memburuk juga bersifat sangat serius. Tidak jauh berbeda dengan sifat dari Yuji. Lalu mengenai Sukuna yang tersenyum ketika Yuji ditusuk. Sepertinya Sukuna tahu mengenai apa yang dilakukan Yuta setelah menusuk Yuji. Jadi Sukuna tidak melakukan apa-apa. Kemudian percakapan keduanya menjadi sedikit tegang, di mana Yuji menjadi depresi karena dirinya merasa sudah membunuh orang-orang. Sepertinya ini adalah ketika Sukuna mengeluarkan domain expansion-nya yang membuat orang-orang mati dan Yuji merasa bersalah. Juga seperti di awal chapter di mana Yuji terpaksa membunuh temannya, yaitu Junpei yang diubah menjadi makhluk kutukan. Kemudian di chapter kali ini, tak disangka Fushiguro Megumi muncul dan menyangkal mengenai Yuji yang sudah membunuh orang banyak. Karena menurut Megumi, mereka ini hanyalah saman dan mereka bukanlah pahlawan. Megumi meminta bantuan Yuji untuk menyelamatkan dirinya, atau lebih tepatnya kakak dari Megumi. Kakak perempuan Megumi yaitu Sumiki terkena kutukan dari Norito Shikamo, di mana kakak Megumi harus mengikuti permainan kematian, yaitu Annihilation Migration. Permainan ini memiliki 8 aturan di dalamnya. Yang pertama adalah di mana dalam 19 hari setelah para pemain membangkitkan kutukan mereka harus mengatakan alasan mereka untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedua, pemain harus mengikuti aturan nomor 1. Jika tidak, kekuatan mereka akan diambil kembali. Yang ketiga, jika seseorang yang bukan pemain masuk ke dalam penghalang atau barrier, mereka akan dianggap sebagai pemain dan harus mengikuti aturan. Yang keempat, pemain akan mendapatkan poin jika membunuh pemain lain. Dan yang kelima adalah jumlah poinnya. 5 poin untuk membunuh shaman, 1 poin untuk membunuh manusia biasa. Yang keenam, pemain yang memiliki 100 poin dapat bernegosiasi dengan Game Master untuk menambahkan aturan sesuka mereka. Yang ketujuh, Game Master harus menuruti aturan baru yang diberikan asal tidak membuat permainan ini berhenti. Dan terakhir dan yang kedelapan, jika player tidak mendapatkan 1 poin pun setelah 19 hari, teknik mereka akan diambil kembali. Itulah aturan permainan yang dibuat oleh Brain saat ini. Jadi, orang-orang yang sudah dikutuk oleh Brain harus mengikuti permainan ini. Dan jika tidak mengikuti aturan, kekuatannya akan diambil. Pada intinya, ini adalah Battle Royale, di mana Sumiki yang juga terkena kutukan Brain harus mengikuti permainan ini. Itulah kenapa Megumi meminta bantuan Yuji. Mungkin itu saja pembahasan chapter 143 kali ini. Di chapter-chapter mendatang, Jujutsu Kaisen akan menjadi pertarungan Battle Royale yang mengerikan, dan mungkin cerita akan sedikit lebih rumit dari sebelumnya. Untuk chapter 144 Jujutsu Kaisen akan rilis 28 Maret 2021. Itu saja pembahasan kali ini, dan tuliskan pendapat kalian mengenai hal-hal menarik di chapter 143 kali ini di kolom komentar. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.